Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya. Selamat berjumpa dengan saya. Nama saya Haryanto dari SD Prentaler Kalirejo. Saya salah satu sekolah di sekolah ini yang berada di Kecamatan Tamigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan men-sharingkan kegiatan kami terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Di sekolah kami, pembelajaran jarak jauh itu setidaknya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kegiatan rutin, yang kedua kegiatan tidak rutin atau kegiatan khusus. Kegiatan rutin itu ya terkait dengan pembelajaran harian bersama guru kelas masing-masing. Yang tidak rutin atau kegiatan khusus itu meliputi ada SOP pagi, lalu kegiatannya itu sendiri, lalu SOP siang. Apa itu SOP pagi? SOP pagi itu adalah kegiatan membangun pembiasaan anak sebetulnya. Jadi membangun karakter anak melalui pembiasaan kegiatan harian di rumah. Mulai dari berdoa pagi, lalu wajib itu melipat selimut dan merapikan tempat tidur. Kemudian nanti ada kegiatan tambahan yang dilakukan di keluarga itu di setiap paginya. Ada yang menyapu halaman, ada yang menyapu lantai, ada yang membantu memberi makan ayam, ada yang membantu memberi makan kambing, ada yang mencabuti rumput, ada yang membantu memasak, misalnya mensusi beras atau membantu memotong sayuran dan sebagainya. Lalu ada kegiatan SOP siang. SOP siang itu ada dua untuk kelas besar, kelas 3, 4, 5, 6. Membaca kitab suci harian itu sekitar 10 sampai 15 ayat. Lalu mereka menuliskan ayat emasnya di buku catatan mereka. Lalu yang kedua membuat refleksi harian. Refleksi harian itu menuliskan kegiatan dan perasaan mereka terkait dengan kegiatan hari itu. Ya bisa disebut sebagai buku diare begitu. Itu dilakukan setiap hari. Kadang-kadang ditulis siang, kadang sore, kadang malam, tergantung dari anak mau menulis refleksi ini kapan, tetapi mencakup kegiatan yang dilakukan hari itu. Lalu tentang kegiatan khusus itu kami melakukannya kurang lebih begini. Jadi kegiatan khusus itu dilakukan satu minggu itu satu kali. Jadi itu untuk jeda kegiatan rutin harian. Kalau kegiatan rutin harian kan pembelajaran harian, tetapi kalau kegiatan khusus itu ya memang khusus. Jadi dimaksudkan pertama untuk membangun gerakan bersama dan saling memotivasi. Yang kedua itu untuk mengurangi kejenuhan anak yang harus tinggal di rumah dan belajar terus di rumah. Lalu mengatasi juga kerinduan mereka untuk bertemu teman, bertemu guru, melihat sekolah, dan lain-lain. Lalu yang ketiga membangun kebersamaan. Jadi walaupun mereka berada di tempat yang berbeda-beda di rumah masing-masing, tetapi dengan kegiatan khusus yang dilakukan bareng bersama dalam satu hari, itu akan diharapkan akan tercipta kebersamaan. Contoh-contoh kegiatan khusus itu misalnya memasak bersama, membuat menu makan siang bersama-sama. Gerakan bersama satu sekolah itu dilakukan di rumah masing-masing. Nanti
prosesnya mereka diskusi dengan keluarga, mau menunya apa, bahannya apa, lalu mereka masak proses bareng, lalu ditutup dengan makan bersama. Lalu biasanya nanti ada selipan mencari kandungan gizi dari bahan yang dimasak itu. Dan mereka melaporkan di grup wali, lalu gayeng di grup wali itulah. Disitulah lalu motivasi dan kebersamaan terbangun. Misalnya juga menanam sayuran. Jadi kami sekolah membuat pembibitan karena ada kebun sekolah. Jadi anak-anak mendapat bibit di sini dari sekolah. Itu misalnya kemarin itu dibagi 5 sampai 6 bibit per anak. Jadi nanti anak menanam pada hari itu, pada hari kegiatan khusus itu. Lalu mereka mulai menanam dari proses mau di pot atau di polybag atau di lahan, terserah, atau di mungkin menggunakan barang-barang yang sudah tidak berguna untuk wadah, lalu mencari tanah, pupuk, lalu mencampur, lalu menanam. Nanti bisa jadi suatu saat ketika ini sudah tumbuh besar karena ditanam bersama, nanti kita buat kegiatan memasak bareng lagi dengan tanaman yang mereka tanam ini. Untuk nanti kegiatannya menjadi itu lagi. Ada juga misalnya kegiatan melukis bersama dengan tema tertentu bareng-bareng satu sekolah. Itu juga prosesnya sama. Jadi nanti lalu mereka menampilkan hasil lukisannya. Atau juga misalnya kegiatan permainan tradisional. Jadi pernah kami mencoba itu, melakukan itu. Jadi anak itu memilih jenis permainannya apa, bahannya apa, lalu mencari, lalu membuatnya, lalu memainkannya. Dan ternyata yang muncul cukup variatif. Ada yang membuat egrang batok, ada yang membuat egrang bambu, ada yang membuat apa itu dari bluluk itu diputer-puter dan macam-macam hasilnya. Lalu mereka bisa memainkan permainan itu, kalau butuh partner ya bisa dengan orang tua, bisa dengan kakaknya atau adiknya dalam keluarga itu. Lalu ada juga yang akan kami coba lagi nanti menyanyi bersama. Jadi nanti kami guru-guru menyanyi, lalu dibuat video, lalu disatukan, lalu seolah-olah menyanyi bersama begitu. Lalu nanti itu dibagikan kepada anak-anak lewat WA anak-anak, grup anak-anak. Lalu anak-anak menirukan lagu itu, belajar lagu itu. Lalu nanti di akhir itu menampilkan apa yang anak-anak sudah latihan ini. Mereka menyanyi lalu direkam lalu nanti dilaporkan. Ini menjadi kegiatan yang saya kira kok menarik juga. Di samping itu kami juga memberi kesempatan anak itu tetap punya akses membaca perpustakaan, buku-buku perpustakaan. Jadi setiap 2 mingguan kami mendistribusikan buku perpus. Setiap anak itu mendapat 3 buku. Setiap putaran periode itu dibagi, lalu nanti 2 minggu lagi ditarik. Jadi kami guru-guru yang memilih yang kira-kira pas untuk kelas ini, bukunya ini, kelas ini, lalu dibagi, lalu nanti ditarik lagi. Supaya anak tetap punya akses membaca buku terus, karena anak-anak itu ternyata juga punya kebiasaan baik ketika sekolah itu suka membaca buku perpustakaan, dan mereka senang ketika mendapat buku-buku dari sekolah yang itu bisa menjadi apa ya, penambahan kekayaan kegiatan belajar di rumah, varian kegiatan belajar di rumah. Saya kira itu beberapa contoh kegiatan yang dikaitkan dengan itu. Oh ya, tentang memasak tadi misalnya ya, ini kami ada. Nah, kalau sudah ada sayur begini kan pasti mereka senang kalau hasilnya nanti yang ditanam itu seperti ini. Dan ternyata kegiatan belajar di rumah itu menjadi kegiatan yang cukup kaya, bisa bareng dengan keluarga, lalu keluarga itu benar-benar menjadi sekolah bagi mereka. Tetap semangat, belajar di rumah bukan berarti kegiatan yang tidak menarik, tapi kaya dan menarik. Semangat! Di seluruh tanah air. Saya Agustina dari Mapa ASPD. Saya adalah salah satu guru SD
di wilayah Kabupaten Sika, khususnya dari Kecamatan Paga. Nah, untuk proses pembelajaran pada masa COVID-19 ini, kami tetap mengupayakan anak didik kami untuk tetap belajar dari rumah, yaitu dengan cara memberikan tugas sesuai materi ajar. Sebenarnya di Kabupaten Sika, sebagai Bupati dan Kepala Dinas PKO sudah mengupayakan dengan pembelajaran dari siaran radio, itu khususnya untuk usia SD atau untuk jenjang pendidikan SD. Sedangkan untuk tempat lain, khususnya di wilayah saya yang tidak mendapatkan siaran radio, kami tetap menjalankan itu dengan tetap memberikan tugas, dan guru menjemput pekerjaan anak didiknya, atau sekali-sekali anak didiknya mengantarkan pekerjaan itu ke rumah bapak dan ibu gurunya. Untuk teman-teman pendidik di seluruh Indonesia, semoga pandemi COVID ini cepat berlalu, biar kita cepat berkumpul kembali dengan peserta didik kita. Nah, itu adalah cerita kami dari wilayah kami yang serba keterbatasan. Salam pendidikan untuk kita semua. Tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang Semua, apa kabar? Pasti semuanya baik. Selama masa pandemi ini, kita dianjurkan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Kita diwajibkan bekerja dari rumah, belajar juga dari rumah. Loh, kok bisa belajar dari rumah? Ya, bisa saja dengan berbagai media yang sudah sangat canggih. Stay at home lah. Bagaimana bisa menyampaikan bahan ajar untuk anak lewat media sosial? Contohnya saja di daerah kami, Kalbar khususnya di Sambas. Saya sendiri mengajar TK, taman kanak-kanak. Tentu sangat sulit bagi saya. Tapi sebisa saya harus menyampaikan materi untuk anak sesuai tingkat usia anak. Kami belajar lewat WhatsApp, WA, kirim bahan ajar berupa gambar maupun video. Sulit rasanya tidak berhadapan langsung dengan anak-anak. Tapi ada baiknya juga. Selama pandemi ini, orang tua jadi sering dekat dengan anak. Orang tua jadi guru untuk anaknya. Bahkan kedua orang tuanya salut untuk guru yang bisa mengajar 30 lebih anak satu kelas. Sementara kami sebagai orang tua satu anak saja belum tentu bisa untuk mengajarkan anak. Sharing, tukar pendapat dengan orang tua selalu terjadi. Kesulitan tentunya kuota internet yang memboroskan selama belajar di rumah saja. Semoga pandemi virus COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa belajar di sekolah, bermain bersama, berkumpul bersama anak-anak. Senangnya ya bisa melihat tingkah laku kepolosan anak yang dikirim video lewat WA oleh orang tuanya. Sampai di sini video saya. Sampai jumpa dan terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, hari ini kita kembali belajar. Pelajaran kita hari ini SBDP. Ya, di sini Miss akan contohkan cara mencuci tangan yang baik dan benar.
Ya nak ya, sekarang kamu perhatikan baik-baik. Nah, mula-mula akan ambil sabun pencuci tangan atau hand soap, lalu digosok-gosok ke tangan, ya, digosok-gosok. Nah, lalu setelah digosok-gosok di telapak tangan, lalu di punggung, ya, di punggung telapak tangan, kedua tangan kita digosok-gosok sampai bersih. Nah, setelah itu lalu di sela-sela jari seperti ini caranya, biar dia bisa bersih di sela-sela jari kita. Nah, setelah itu ke ujung kuku kita, ya, semuanya harus bersih. Lalu seperti ini biar semuanya bersih. Nah, lalu jempol kita harus digosok-gosok sampai bersih semuanya. Ya nak ya. Nah, seperti itu. Lalu setelah kita rasa bersih, ya, setelah kita rasa bersih, kita siram, kita sambil bersihkan dengan air yang mengalir sampai terus dibersihkan seperti ini. Nah, dibersihkan sampai benar-benar bersih, ya. Menggunakan apa tadi? Menggunakan air yang mengalir. Bagus. Nah, setelah selesai, matikan keran airnya. Nah, lalu kita lap menggunakan tisu atau kain lap. Nah, sudah mengerti ya anak bis semua? Nanti kamu praktekkan di rumah, kamu tiru, lalu divideokan. Nah, videonya kirimkan ke WA wali kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Bye-bye.